Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita pada hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan ini karena kenaikan Yesus Kristus merupakan perayaan di mana Yesus meninggalkan dunia ini, dia kembali ke surga, dan dia memberikan perintah dan tugas kepada murid-murid, kemudian kepada orang percaya. Kemudian dia kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi mereka yang telah melaksanakan tugas dan perintah itu. Sesuai dengan perenungan kita hari ini, Yesus menampakkan diri kepada para murid karena banyak di antara para murid yang tidak mempercayai tentang kebangkitan Yesus. Selanjutnya ia memberikan perintah kepada para murid dan orang percaya, baru kemudian dia terangkat ke surga, terlihat lagi kepada para murid, dan kenaikannya ke surga disaksikan oleh orang banyak. Itu menunjukkan bahwa kenaikan Yesus bukan sebuah cerita atau dongeng belaka, melainkan sesuatu yang nyata. Dalam merayakan kenaikan Yesus di surga, bukan hanya sekedar perayaan semata, melainkan ada tugas yang harus diemban oleh kita orang-orang yang percaya. Tugas ini merupakan kelanjutan dari berkat Allah kepada Abraham yang merupakan nenek moyang kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya semua keturunan Abraham menjadi berkat bagi semua orang. Jadi menjadi berkat bagi semua orang kemudian diperintahkan langsung oleh Yesus Kristus melalui apa? Melalui pemberitaan Injil, supaya semua orang percaya menjadi berkat bagi sesamanya, bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya yang belum mendengarkan berita sukacita, dan memberitakan berita sukacita itu sehingga orang-orang percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita melakukan tugas ini bukan karena hanya sebuah tuntutan, tetapi ini sebuah rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diselamatkan dan kita telah dibebaskan, diperdamaikan dengan Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali sebagai orang-orang percaya bukannya menjadi berkat, bukannya menjadi kesaksian bagi orang lain, justru kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukannya mereka percaya kepada Allah, justru mereka menjauhkan diri daripada Tuhan. Mereka tidak dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, karena mereka melihat kehidupan orang-orang percaya bukan mencerminkan sebagai hidup
sebagai orang-orang yang hidup menurut pengajaran Kristus, melainkan mereka hidup di dalam kehidupan yang jauh daripada apa yang diajarkan oleh Kristus, yakni tentang kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita diberikan perintah atau kepercayaan oleh Yesus Kristus untuk menjadi pemberita Injil melalui kesaksian hidup, bahkan melalui cara panggilan kita masing-masing, supaya melalui itu kita bisa menyaksikan Dia yang telah pergi mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Tentu kita bertanya Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menjadi berkat, bagaimana kita menjadi pemberita Injil yang baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dalam nats yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, ada 4 hal yang perlu kita jadikan sebagai perenungan kita di dalam nats ini, bagaimana menjadi pemberita Injil yang baik. Yang pertama Bapak Ibu, harus memiliki kepercayaan kepada Allah. Di ayat yang ke-14 kita melihat bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, sebelum itu dia melihat dan memperhatikan para murid. Ternyata mereka memiliki ketidakpercayaan, mereka memiliki kedegilan hati. Dan melihat hal itu, Yesus memandang bahwa para murid tidak mungkin menjadi pemberita Injil jikalau mereka sendiri tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Itulah sebabnya Yesus menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga dengan itu dia menegur hati mereka yang tidak percaya itu, dan mereka tersadarkan. Maka setelah mereka tersadarkan, setelah mata mereka yang berkabut dengan ketidakpercayaan, mata mereka yang sudah buta akan kebenaran yang ada di depan mata mereka, Tuhan mencelikkan mata mereka itu, dan mereka baru tersadarkan bahwa benar Yesus itu telah bangkit dan akan naik ke surga. Dengan kepercayaan itu membuat mereka siap sedia untuk melakukan tugas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mempercayai Allah atau mempercayai kenaikan Yesus Kristus merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh para murid dan juga orang-orang percaya. Karena kenapa? Karena mereka adalah saksi utama tentang peristiwa itu. Keraguan di dalam hati manusia membuatnya juga meragukan Allah, bahwa Allah adalah Allah yang penuh kuasa dan penuh dengan mukjizat. Oleh karena itu, kuasa Kristus telah yang mampu menyembuhkan keraguan-raguan para murid, sehingga ia hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga hari ini diajarkan bahwa jikalau kita mau menjadi kesaksian bagi orang lain, jikalau kita menjadi berkat bagi orang lain, maka kita juga harus mendasarkan kesaksian kita dengan keyakinan dan kepercayaan akan berita yang disampaikan. Meskipun 2000 tahun yang lalu kita hanya membaca dan merenungkannya melalui firman Tuhan, tetapi dengan iman dan keyakinan kita meyakini bahwa Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit, dan Yesus benar-benar naik ke surga. Banyak orang percaya saat ini ibaratnya seorang yang sedang menjual karcis di terminal-terminal. Dia menunjukkan, oh ini mobil yang menuju ke sini, ini mobil yang menuju ke sini. Tetapi dia sendiri tidak pernah sampai ke sana, dan orang-orang yang diberikan petunjuk jalan itu telah sampai di tempat tujuannya masing-masing. Bapak Ibu, kita seringkali juga seperti itu. Bahkan kita para hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, seringkali kita menuntun orang untuk masuk surga. Ini jalan ke surga, inilah jalan ke surga, cara untuk mendapatkan keselamatan dengan cara ini. Namun orang-orang yang menyampaikan itu tidak pernah sampai ke surganya Allah. Karena kenapa? Karena dia hanya
tahu sebatas pengetahuan, tetapi tidak pernah sampai ke tempat tujuan itu karena ketidakpercayaan. Maka kita sebagai orang percaya harus mendahulukan atau mendasarkan apa yang kita sampaikan dengan kepercayaan kita kepada Allah. Pertama-tama kita harus mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Maka setelah kita memiliki kepercayaan, baru kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil. Baru kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Untuk itu, mari kita menjadi orang-orang yang mempercayai kebangkitan Yesus, mempercayai tentang kenaikannya di surga dengan memiliki iman yang teguh. Dan mata kita telah dicelikan dan terjauhkan daripada keraguan-raguan seperti keraguan-raguan para murid. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam poin kedua kita melihat di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Di situ setelah Yesus menegur dan meneguhkan hati para murid, baru dia menyampaikan berita Injil. Dia menyampaikan perintah untuk menjadi pemberita-pemberita Injil ke seluruh dunia. Ia menyampaikan perintah, yakni pergilah ke seluruh bumi untuk memberitakan Injil. Perintah ini diberikan kepada seluruh murid dan orang-orang percaya pada saat itu tanpa terkecuali, supaya orang-orang yang belum mendengar berita Injil itu menjadi percaya karena berita yang mereka sampaikan. Oleh karena ini adalah perintah Allah, maka tugas ini adalah sebuah kewajiban bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Pergi memberitakan Injil menjadi mudah jikalau dalam diri para murid telah didasarkan oleh keyakinan dan kepercayaan akan apa yang mereka beritakan itu tanpa ragu-ragu, tanpa khawatir akan apa yang telah mereka sampaikan. Karena kenapa? Ada Roh Allah yang menggerakkan hati mereka untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun perintah Allah ini dikatakan bahwa pergilah ke seluruh bumi, namun di dalam Kisah Para Rasul kita juga melihat bahwa pemberitaan Injil itu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya pemberitaan itu dimulai dari keluarga mereka, orang-orang yang terdekat dengan mereka, bahkan orang-orang yang jauh yang tidak mereka kenal sekalipun. Murid-murid memiliki tanggung jawab untuk memenangkan keluarga mereka terlebih dahulu, memenangkan orang tua, kakak dan adik-adik mereka, bahkan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Baru kemudian mereka melanjutkan pemberitaan Injil itu kepada orang-orang yang jauh, orang-orang yang ada di seluruh muka bumi ini. Maka bagi setiap orang yang percaya akan berita yang disampaikan oleh para murid dan orang-orang percaya, mereka terima dengan sebuah keyakinan, maka itu adalah suatu kuasa Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendengar berita itu. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih, tugas para murid dan tugas orang-orang percaya adalah memberitakan Injil. Tetapi menjadikan orang percaya akan berita Injil itu atau memenangkan orang-orang itu bukan tugas kita, tetapi itu karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang telah mendengarkan berita Injil itu. Karena kenapa? Banyak orang yang memaksakan kehendak agar setelah dia menyampaikan berita itu, orang itu juga menjadi percaya. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena berita Injil adalah tugas semua orang percaya, maka perintah itu juga tersampaikan untuk kita hari ini tanpa terkecuali untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Kita harus memiliki kerelaan, kita harus memiliki keringanan langkah, ketulusan untuk pergi melaksanakan tugas mulia itu. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memberitakan Injil.
Jikalau mau bertumbuh, maka kita harus pergi melaksanakan tugas dan amanat agung Yesus Kristus yang kita percayai. Jangan kita mengeraskan hati karena berkat-Nya telah diberikan untuk kita. Maka kita harus menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Namun pertama-tama kita menyampaikan itu kepada keluarga kita. Pertama-tama kita memenangkan hati keluarga kita yang mungkin saat ini ada banyak keluarga-keluarga kita yang jauh daripada Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga kita yang tidak percaya dan tidak meyakini tentang Kristus itu sendiri. Jangan kita acuh tak acuh di dalam keluarga kita. Jangan kita acuh tak acuh dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita yang jauh daripada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Dengan rasa acuh tidak acuhnya kita membuat mereka juga semakin jauh daripada Tuhan. Sementara kita yang sudah mendengarkan, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, terkadang tidak peduli dengan keberadaan mereka. Bagaimana kita menjadi gereja-gereja yang bertumbuh ke arah yang lebih baik jikalau di sekitar kita malas menyampaikan berita Injil. Di dalam keluarga kita malas untuk memberitakan Injil. Seringkali kita memiliki pembelaan diri dengan berkata bahwa masing-masing orang menanggung dosanya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kita menjadi lebih berdosa lagi jikalau kita sudah mengetahui kebenaran tetapi kita tidak menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mengetahui, tidak mengenal tentang kebenaran. Sangat berdosanya kita. Untuk itu mari kita Bapak Ibu untuk memberikan waktu, membagikan waktu sedikit untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita hanya memberitakan, kita hanya menyampaikan, bukan untuk memenangkan. Karena itu bukan hak kita. Memenangkan atau menjadikan orang percaya itu adalah karya Roh Kudus di dalam setiap hati orang tersebut. Berarti tugas kita hanya memberitakan Injil kepada yang bersangkutan, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hatinya. Karena banyak orang percaya, saya malas menyampaikan berita Injil. Ketika saya sampaikan saya sudah capek, tetapi toh dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini merupakan kesalahpahaman kita Bapak Ibu. Tugas kita adalah memberitakan kepada mereka, mewartakan kepada mereka. Tugas Kristus, Tuhan, tugas Roh Kudus adalah memberikan atau menggerakkan hati mereka untuk menerima berita yang kita sampaikan. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam pemberitaan Injil Tuhan memberikan kita tanda-tanda. Dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Dalam menjalankan tugas dan perintah Allah, Yesus tidak hanya menyuruh para murid untuk pergi begitu saja, namun Yesus memperlengkapi mereka dengan tanda-tanda yang penuh kuasa. Yesus tidak membiarkan mereka mati konyol dalam pemberitaan Injil. Dengan tanda-tanda itu mereka tidak takut dan gentar menghadapi berbagai tantangan, tetapi mereka berani mewartakannya. Tanda-tanda yang diberikan Allah adalah mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru, memegang ular dan minum racun, tidak akan celaka. Bahkan mereka meletakkan tangan di atas orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Tanda-tanda ini merupakan bukti bahwa Yesus tidak membiarkan murid-muridnya sendiri dalam memberitakan Injil, melainkan Yesus menyertai mereka karena Dia sudah berkata bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Perlu diketahui bahwa tanda-tanda ini pasti nyata dan terjadi apabila murid-murid sungguh-sungguh melakukan tugas dan memiliki kepercayaan yang teguh. Bahkan dengan tanda-tanda inilah menjadi nyata bahwa mujizat Tuhan masih bekerja dan berkarya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya hanya dengan cara menggunakan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita juga yang hari ini diberikan
kekuatan, diperlengkapi oleh Allah untuk menjadi pemberita-pemberita Injil sejati. Sesungguhnya kita mampu melakukan mujizat-mujizat Allah asalkan kita sungguh-sungguh dan memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Namun pada kenyataannya banyak orang-orang percaya yang bertanya, kenapa kami tidak bisa memiliki tanda-tanda itu satupun? Padahal kami sudah melakukan tugas kami untuk memberitakan Injil. Ini disebabkan karena banyak di antara orang-orang percaya sekarang melupakan tugasnya. Tugas utama kita adalah memberitakan Injil, bukan mengutamakan mujizat. Kita melihat bahwa banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan lupa akan pemberitaan Injil, tetapi lebih mengutamakan masalah mujizat. Banyak orang-orang percaya mencuri tahta Allah, menyombongkan diri dengan tanda-tanda yang tadi dimilikinya, sehingga mereka melupakan tugas untuk memenangkan hati orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Untuk itu, jikalau kita ingin memiliki tanda-tanda itu, maka kita terlebih dahulu melakukan tugas kita, yaitu memberitakan Injil. Karena di Nats ini dikatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai. Di situ ada kata menyertai orang-orang percaya. Artinya sesudah kita melakukan pemberitaan Injil, maka tanda-tanda ini akan menyertai kita. Berarti tugas utama kita dalam memberitakan Injil, maka Tuhan memberikan tanda-tandanya yang menyertai kita setelah kita melakukan tugas pemberitaan Injil. Bukan kita melakukan mujizat, baru setelah terjadi mujizat, terjadi sesuatu hal yang luar biasa, baru kita melakukan pemberitaan Injil. Itu hal yang salah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah memberikan tanda-tanda itu supaya kita semakin kuat, kita semakin semangat, kita terus menyatakan kuasa Allah di dalam melakukan pemberitaan Injil itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah sesungguhnya kepada kita, menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri ketika kita melakukan pemberitaan Injil, tetapi Dia selalu menyertai kita sampai berita Injil itu tersampaikan di berbagai tempat dan di seluruh dunia ini. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam pemberitaan Injil, di dalam kita melakukan pemberitaan Injil, maka ada misi Allah yang terus kita kerjakan di dunia ini. Di ayat ini, di ayat 19 sampai 20 dijelaskan bahwa setelah Yesus menyampaikan semuanya kepada para murid, maka mereka terpisah. Yesus naik ke sorga dan murid-murid pergi memberitakan Injil. Ini menandakan bahwa misi Allah di dunia ini masih belum selesai. Ia terus bekerja hingga berita itu telah disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Yesus pergi ke surga bukan untuk duduk diam, tetapi dikatakan Dia pergi mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mempersiapkan tempat di sana. Artinya Yesus juga terus bekerja mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Maka orang-orang percaya juga harus melanjutkan tugas, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Kembalinya Yesus ke sorga, yaitu pergi mengerjakan tugasnya, yaitu mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang telah melaksanakan tugasnya. Dan murid-murid serta orang percaya juga mengerjakan tugasnya untuk memberitakan Injil. Ketika pekerjaan itu telah selesai, maka murid-murid dan orang percaya akan berkumpul bersama-sama dengan Allah di tempat yang telah dipersiapkan oleh Yesus tadi. Misi Allah di dunia ini belum selesai dan kita adalah rekan sekerjanya Allah. Dan menuntaskan misi ini dengan kita membawa sebanyak-banyak mungkin orang-orang di dunia ini, orang-orang yang tidak percaya ini untuk datang kepada Allah. Yesus masih bekerja hingga saat ini, maka kita juga harus terus mengerjakan bagian kita sampai tetes darah penghabisan.
Apabila sudah selesai bagian kita, maka Ia akan membawa kita ke tempat yang telah disediakannya untuk kita. Untuk itu saya mengajak kita semua agar kita menjadi rekan Allah yang baik, rekan kerja Allah yang mampu mempergunakan waktu ini sebaik-baik mungkin, sehingga kita layak masuk dan menempati tempat yang disediakannya bagi kita. Jangan kita lalai dan jangan kita abaikan tugas-tugas utama ini, tetapi kita mengerjakannya sebaik-baik mungkin selagi ada waktu dan kesempatan darinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari pemaparan di atas, saya menantang kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki keyakinan teguh kepada Allah, atau kita masih hidup di dalam kedegilan hati? Kedua, sudahkah kita memberitakan Injil sebagai gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya? Ketiga, sudahkah kita memiliki tanda sebagai pelayan Kristus, atau kita masih seperti yang dulu? Dan keempat, masihkah kita bekerja mengerjakan tugas kita, atau kita sudah penat melakukan tugas-tugas ini? Mari kita menjawab di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.